Haleluya, shalom bagi setiap pendengar setia Renungan Malam. Malam hari ini kembali saudara akan diberkati melalui renungan firman Tuhan yang dibuat secara ekspositori, dan saudara juga akan didoakan. Kalau saudara rindu setiap malam berlangganan dengan channel ini, silahkan lihat tombol subscribe di bawah video ini saudara. Kalau masih berwarna merah silahkan ditekan dan tekan juga tanda loncengnya, maka dengan demikian setiap 6:30 malam saudara akan mendapatkan video renungan yang baru. Kalau saudara diberkati melalui renungan ini dan saudara rindu memberkati dan memberi persembahan syukur, dan saudara butuh informasi lebih lanjut, silahkan lihat di kolom deskripsi video ini saudara. Puji Tuhan saudara, kita akan berdoa buat firman Tuhan yang akan kita renungkan bersama. Bapa di sorga, saat ini Tuhan kembali kami bersyukur buat kebaikan Tuhan, buat kemurahan Tuhan. Kembali Kau beri kami kesempatan untuk merenungkan firman-Mu sebelum kami beristirahat bersama di malam hari ini. Bapa yang baik, kami rindu firman-Mu meneguhkan kami, menguatkan kami, menghiburkan kami, menerangi kehidupan kami. Berfirmanlah ya Tuhan, Engkau mengurapi hamba dan mengurapi setiap hati anak-anak-Mu, sehingga hati kami dikuatkan, dibaharui malam hari ini. Kami mau renungkan firman Tuhan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, haleluya. Amin. Puji Tuhan saudara. Adapun topik firman Tuhan yang saya rindu kita renungkan bersama di malam hari ini, masih dalam seri topik renungan tentang bagaimana mengalahkan setan, bagaimana memerangi setan, bagaimana melucuti setan, bagaimana membungkam auman setan. Setan akan terus berjuang, terus akan menyesatkan sebanyak mungkin orang. Dan saudara adalah salah satu target dari setan yang akan terus diperjuangkan untuk dijatuhkan, untuk disesatkan. Nah, itu sebabnya kita juga perlu terus belajar bagaimana kita menang atas setan, bagaimana kita melawan setan sehingga setan itu lari dari kehidupan kita dan kita hidup berkemenangan di dalam Tuhan. Saudara, sangat jarang ada renungan-renungan tentang bagaimana mengalahkan setan, bagaimana melawan setan. Dan ada renungan-renungan yang mungkin saudara dengar, bagaimana mengalahkan setan, bagaimana melawan setan. Saudara juga harus lihat apakah renungan tersebut benar-benar berdasar kepada firman Tuhan. Karena saya pernah melihat renungan, mendengarkan renungan yang di dalamnya semuanya hampir bisa dibilang semua halusinasi saudara. Khotbah yang ada di sana, kebenaran yang katanya kebenaran yang diajarkan di sana, itu semuanya sangat subjektif, berdasarkan apa yang dia pikir dan tidak berdasar kepada firman Tuhan. Ayat dikutip sana sini dan tidak berdasar kepada firman Tuhan. Dan itu sangat berbahaya saudara, karena iblis itu harus dilawan dengan cara yang benar. Kalau iblis dilawan dengan cara yang salah, yang ada dia akan terus mempermainkan kita. Itu sebabnya saya terbeban untuk membuat renungan di beberapa seri ini, hampir 10 seri video tentang bagaimana menang atas setan, bagaimana melawan setan. Dengan kebenaran-kebenaran kita merenungkan, menggali kebenaran-kebenaran firman Tuhan yang benar-benar berdasar kepada firman Tuhan. Sehingga apa saudara? Sehingga kita akan melawan setan dengan cara yang benar. Dan jika kita melawan dia dengan cara yang benar, dia akan dikalahkan. Kita akan berkemenangan. Itu sebabnya malam hari ini kembali saudara akan diberkati melalui kebenaran firman Tuhan, bagaimana saudara menang atas segala tipuan, atas segala siasat setan, atas segala cobaan setan. Adapun teks firman Tuhan yang akan menjadi dasar bagi topik renungan kita malam hari ini adalah dari 1 Petrus pasal 5 ayat yang ke-8 sampai ayat yang ke-11. Saya akan kembali membacakan firman Tuhan ini saudara, dan kemudian akan menjelaskannya secara objektif kepada saudara. Kita akan gali kebenaran firman Tuhan. Kita akan lihat apa kata firman Tuhan dalam peperangan kita, tentang peperangan kita melawan setan. 1 Petrus pasal yang ke-5 ayat 8 sampai ayat yang ke-11. Demikian firman Tuhan. Sadarlah dan berjaga-jagalah, lawanmu si iblis berjalan keliling sama seperti singa yang mengaum-ngaum,
dan mencari orang yang dapat ditelannya. Lawanlah dia dengan iman yang teguh, sebab kamu tahu bahwa semua saudaramu di seluruh dunia menanggung penderitaan yang sama, dan Allah sumber segala kasih karunia yang telah memanggil kamu dalam Kristus kepada kemuliaannya yang kekal, akan melengkapi, meneguhkan, menguatkan, dan mengokohkan kamu sesudah kamu menderita seketika lamanya. Ialah yang mempunyai kuasa sampai selama-lamanya. Amin. Puji Tuhan, saudara. Konteks dari firman Tuhan ini adalah di mana Petrus mengirimkan suratnya kepada umat-umat Tuhan, di mana dia menegaskan di sana tentang pekerjaan setan dan bagaimana umat-umat Tuhan melawan setan, bagaimana umat-umat Tuhan memerangi setan dan memenangkan peperangan melawan setan. Dan kebenaran-kebenaran yang diajarkan oleh Petrus di sini, saudara, itu yang akan kita belajar. Bagaimana kita melawan setan, apa yang perlu kita pahami dalam peperangan kita melawan setan. Dikatakan di sini bahwa sadarlah dan berjaga-jagalah, lawanmu si iblis berjalan keliling sama seperti singa yang mengaum-ngaum dan mencari orang yang dapat ditelannya. Dikatakan sadarlah. Firman Tuhan ini menegaskan bahwa ada hal yang harus disadari oleh umat-umat Tuhan. Dan hal tersebut jugalah yang hari ini saya dan saudara harus sadari. Kalau tidak, kita akan binasa, saudara. Kalau tidak, iblis akan menghancurkan kita, membinasakan kita, menyesatkan kita. Apa yang harus kita sadari? Bahwa si iblis, lawanmu si iblis. Artinya iblis itu adalah lawan kita, iblis itu adalah musuh kita. Dan keberadaan musuh kita dikatakan di sini sedang berjalan-jalan sama seperti singa yang mengaum-ngaum dan mencari orang yang dapat ditelannya. Lihat di sini, saudara, bahwa lawan kita si iblis itu dia sedang berkeliling, mengaum-ngaum, mencari orang yang dapat ditelannya. Kalau kita lihat di dalam kalimat ini, saudara, maka di sana bisa kita lihat bahwa iblis sedang bekerja terus. Dia berkeliling terus, dia tidak pernah berhenti, dia berjuang terus, dia berkeliling terus dan mengaum-ngaum untuk mencari orang yang dapat ditelannya. Artinya apa, saudara? Bahwa tidak sembarangan orang yang dapat ditelannya. Tidak semua orang langsung dapat ditelannya. Dikatakan dia mengaum-ngaum. Apa maksudnya mengaum? Bagaimana kalau dikatakan, digambarkan di sini dia seperti singa yang mengaum. Apa maksudnya singa yang mengaum, saudara? Auman singa itu adalah sebagai gertakan. Auman singa itu adalah auman yang menggetarkan, auman yang menakutkan. Ketika singa mengaum, maka orang-orang yang mendengar aumannya akan terpengaruh. Orang-orang yang mendengar aumannya bisa ketakutan. Dan ketika sudah ketakutan, maka siasat itu sudah masuk. Maka apa yang diinginkan itu sudah terjadi. Ketika auman itu menakutkan, maka di sanalah iblis masuk. Karena yang dia inginkan, yang dia cari adalah orang-orang ketakutan, orang-orang bisa dipengaruhi, orang-orang bisa disesatkan. Dan ketika orang tersebut bisa disesatkan, maka hal berikutnya yang dia lakukan adalah dia akan menelan. Artinya, saudara, iblis itu terus bekerja keras. Dia terus bekerja keras untuk mencari orang-orang yang bisa dia pengaruhi melalui aumannya. Dan ketika dia bisa mempengaruhi, maka dia akan menelan. Itu sebabnya tidak heran, saudara, ada orang-orang yang takut Tuhan, ada orang-orang yang cinta Tuhan, tapi kemudian mulai terpengaruh oleh auman iblis, mulai bermain-main dengan dosa.
Akhirnya apa yang terjadi saudara? Lama kelamaan makin dalam, lama kelamaan makin dalam, dan akhirnya hidupnya ditelan oleh iblis. Sudah sangat sulit untuk diselamatkan, sudah sangat sulit untuk dibawa kembali. Saya pernah lihat seorang anak muda saudara. Anak ini begitu baik. Satu kali dia datang kepada saya dengan menangis. Dia berkata bahwa saya ingin bebas, karena pada waktu itu dia sedang sakau saudara. Oleh karena narkoba, dia berkata, "Pendeta, aku ingin bebas." Anak ini baik, dan dia cerita dulu dia pernah ibadah begitu setia. Dia mengasihi Tuhan, dia setia beribadah, bahkan dia mengalami Tuhan dan sebagainya. Tapi satu kali dia bermain-main dengan narkoba, dan kemudian dia diikat oleh iblis, bahkan akhirnya ditelan oleh iblis. Dan kemudian pada waktu itu dia sedang sakau saudara, dia lari, dia datang ke gereja dan dia temui saya, dia menangis, dia berkata, "Pendeta, aku ingin bebas." Dan waktu itu saya melayani dia, kami berdoa bersama. Lalu kemudian saudara, beberapa waktu dia datang beribadah, kami sering berkomunikasi. Tapi ternyata dia tidak sanggup melawan, karena ada proses yang harus dia lalui untuk bebas dari sana. Tetapi dia tidak sanggup melawan, dan akhirnya hidupnya berantakan. Akhirnya dia tetap ada dalam keterikatan, dia tetap ada dalam perbudakan narkoba. Dia sudah ditelan oleh iblis. Hampir mustahil kalau dilihat secara pandangan mata untuk anak ini bisa bebas saudara. Itu satu bukti bahwa orang yang dulunya baik, orang yang dulunya cinta Tuhan, orang yang dulunya ikut Tuhan, tapi ketika dia bermain-main, ketika dia mau dipengaruhi oleh auman iblis, aumannya di sana melalui narkoba, akhirnya orang ini mulai terpengaruh, dan kemudian orang ini bisa ditelan dan sangat sulit diselamatkan. Ada seorang bapak yang begitu baik saudara. Di tengah masyarakat dia juga dikenal baik dan hidupnya berpengaruh di tengah masyarakat. Tapi kehidupannya susah, ekonominya susah. Lalu kemudian dia ikut Tuhan. Dan ketika dia ikut Tuhan, puji Tuhan saudara, hidupnya diberkati, usahanya diberkati, apa yang dia kerjakan diberkati, sehingga hidupnya mulai berkelimpahan. Dan kemudian dia bisa beli tanah, dia bisa bangun rumah dan sebagainya. Itu sangat baik saudara, dia beribadah dan sebagainya. Tetapi ada di titik waktu tertentu, waktu itu saya ingat saudara, bapak ini mulai bermain-main dengan dosa. Kenapa saudara? Mungkin dia mau cari sensasi. Iblis sedang mengaum-ngaum terus untuk mempengaruhi dia, dan dia punya uang untuk kemudian bermain-main. Dan akhirnya apa yang terjadi saudara? Dia mulai bermain perempuan, dia mulai berzina, dia mulai hidup dalam perselingkuhan. Auman iblis itu kemudian mempengaruhi dia, dan akhirnya dia ditelan oleh iblis dan tidak pernah lagi bisa bertobat sampai dia mati. Kenapa? Karena iblis sudah mengikat dia, menelan dia begitu dalam. Kehidupannya yang hancur dalam pergaulan, dalam perselingkuhan, dalam perzinahan, sudah begitu dalam dan sulit sekali untuk dimenangkan lagi dari sana. Bahkan dia kemudian kena penyakit oleh karena perzinahannya, dan itu yang membawa dia mati. Saudara, sekali lagi saya mau menegaskan kepada saudara bahwa iblis akan terus mengaum. Aumannya adalah siasat yang dia pakai untuk menyesatkan, untuk mempengaruhi. Satu kali saudara, ada seorang anak muda juga yang saya layani. Anak muda ini dulunya pernah mengalami keterikatan juga. Dan kemudian anak muda ini akhirnya mengalami Tuhan. Bahkan dia terlibat pelayanan, dia sungguh-sungguh dan sebagainya. Lalu kemudian anak muda ini akhirnya menikah. Mereka menjalani pernikahan sekian lama dengan kebahagiaan. Tetapi satu kali ada orang yang datang kepada anak muda ini menawarkan narkoba, di mana dulu dia pernah terikat narkoba, dan ditawarkan kepada anak muda ini awalnya dengan gratis. Itu adalah auman iblis kepada anak muda ini. Dan kemudian apa yang terjadi saudara? Akhirnya awal-awal dia berkata tidak, tetapi akhirnya anak muda ini terpengaruh. Auman iblis sudah mulai masuk, dan kemudian akhirnya anak ini terikat kembali.
Dan bukan hanya terikat narkoba, perjudian kemudian mengikat dia lagi, dan semua yang bisa dipakai oleh iblis untuk menelan anak ini dipakai oleh iblis, dan akhirnya hidupnya hancur kembali. Padahal anak ini sudah punya usaha yang begitu luar biasa berhasil, tapi kemudian semuanya hancur, bahkan keluarganya pun hampir hancur. Kenapa saudara? Auman iblis telah mempengaruhi kehidupannya dan akhirnya dia ditelan oleh iblis. Saat ini saya mau menyadarkan saudara, iblis akan terus berkeliling. Dia akan terus mengaum dengan berbagai cara sesuai dengan konteks kehidupan saudara. Iblis akan pakai. Saya sudah lihat saudara, iblis itu begitu cerdik. Dia mengaum dengan siasat yang dia pakai kepada orang yang satu berbeda dengan orang yang lain. Dia pakai cara yang satu berbeda dengan cara yang lain dalam menyesatkan, dalam mempengaruhi jiwa-jiwa. Dan ketika orang tersebut bisa dipengaruhi, dia telan sampai akhirnya begitu sulit keluar dari sana. Bagaimana dengan hidup saudara hari ini? Apakah saudara sedang bermain-main dengan auman setan, dengan dosa? Saat ini lihat saudara, apakah ada auman iblis atau apakah ada cara yang dipakai oleh iblis untuk mempengaruhi kehidupan saudara saat ini? Kalau saudara mulai sadar dan disadarkan oleh Roh Kudus bahwa bentuk auman iblis itu dalam hidup saudara adalah ini, dan ini, mulai bertobat saudara. Mulai lari dari sana, jangan sampai saudara ditelan dan saudara tidak akan bisa keluar dari sana. Jangan bermain-main dengan auman iblis. Dia akan terus mencari-cari orang yang dapat dia telan. Dan kalau iblis sudah menelan saudara, saudara tidak akan bisa keluar dari sana. Saudara tidak akan bisa keluar dari sana. Itu sebabnya berjaga-jagalah. Jangan mau dipengaruhi oleh auman iblis. Jangan mau ditelan oleh iblis. Lalu berikutnya saudara, ayat 9 dikatakan, lawanlah dia. Iblis itu harus kita lawan. Bukannya malah saudara mulai terbuai dan bisa dipengaruhi oleh aumannya. Saudara malah seharusnya bangkit dan melawan setan. Bangkit dan melawan iblis. Lawanlah setan, lawanlah iblis saudara. Jangan biarkan dia mempengaruhi kehidupan saudara. Lawan dia, kalahkan dia. Dan dikatakan di sini dengan apa kita bisa melawan iblis? Lawanlah dia dengan iman yang teguh. Iblis itu bisa dilawan dengan iman yang teguh. Kenapa saudara? Karena ketika kita beriman sungguh kepada Tuhan, maka kuasa Tuhan akan nyata dalam hidup kita. Tetapi jika saudara tidak melawan dia dengan iman yang teguh, malah saudara mulai terbuai dengan auman-aumannya, mulai terbuai dengan godaan-godaannya, maka saudara akan ditelan. Itu sebabnya apapun aumannya, apapun godaannya, apapun pengaruh siasat yang dia pakai untuk mencoba menggoda dan menjatuhkan saudara, lawan dia dengan iman yang teguh. Lawan dia dengan iman saudara. Dikatakan di sini, sebab kamu tahu bahwa semua saudaramu di seluruh dunia menanggung penderitaan yang sama. Seluruh dunia, semua manusia sedang menghadapi hal yang sama, di mana mereka semua juga menghadapi auman-auman iblis. Dan ada begitu banyak orang yang ditelan oleh iblis. Itu sebabnya jangan heran jika di hari-hari terakhir ini saudara, semakin banyak orang yang hidup dalam dosa, semakin banyak orang yang hidup dalam ketersesatan. Kenapa? Karena di seluruh dunia iblis sedang bekerja. Iblis sedang berjuang untuk menghancurkan sebanyak mungkin orang. Itu sebabnya perkuatlah iman saudara, karena hanya dengan iman saudara bisa melawan. Kalau saudara tidak beriman kuat, maka banyak hal-hal negatif akan masuk ke dalam hidup saudara. Orang yang tidak beriman kuat, ketika ada auman iblis, dia akan gemetar dan mulai melakukan hal-hal yang bertentangan dengan firman Tuhan. Saudara, di daerah saya melayani, saya sering kali melihat bahwa ada orang-orang yang mulai
mencari cara bagaimana dia bisa menjaga, bagaimana bisa dia terlindungi, dan akhirnya masuklah mitos-mitos. Kadang-kadang pagi-pagi saya mengantar anak saya sekolah, dan ketika saya mengantar anak-anak saya sekolah, akhirnya saya bisa melihat, saudara, bahwa ada orang-orang yang menabur garam di sekeliling rumahnya. Pagi-pagi sebelum orang bangun, mulai garam ditabur di sekeliling rumahnya. Saudara bayangkan, kenapa dia tabur garam itu? Untuk mengusir setan. Setan akan ketawa karena dia tidak pernah takut kepada garam. Kalau dia takut kepada garam, maka semua manusia tidak bisa dia ganggu, karena semua manusia makan garam. Iblis tidak pernah takut kepada garam, saudara. Tidak pernah takut kepada benda-benda. Dia hanya takut kepada Tuhan, dan Tuhan itu akan berkuasa dan menyatakan kuasanya dalam diri saudara kalau saudara beriman kuat. Tapi kalau saudara mulai goyah dan mulai melakukan hal-hal yang bertentangan dengan firman Tuhan, saudara mulai percaya dengan mitos-mitos, di sanalah pintu mulai terbuka lebar bagi setan. Pintu mulai terbuka lebar bagi iblis. Itu sebabnya kuatkan iman saudara. Kalau iman saudara kuat, iblis tidak akan bisa menembus. Kalau iman saudara kuat, iblis tidak akan bisa berbuat apa-apa. Dikatakan di sini saudara bahwa iblis itu berjalan mengaum-ngaum. Dia tidak akan bisa menyentuh saudara. Aumannya hanya tinggal auman. Tidak akan bisa menyentuh saudara kalau saudara kuat dalam iman. Tapi ketika ada orang yang mulai goyah, imannya mulai goyah oleh karena auman iblis, maka orang tersebut akan ditelan oleh iblis. Itu sebabnya saudara, perkuat iman saudara. Hari ini seberapa kuat iman saudara kepada Tuhan? Kalau saudara jatuh lagi dan jatuh lagi, masalahnya pasti ada pada iman saudara yang tidak kuat. Saudara harus sungguh-sungguh beriman kuat kepada Tuhan, saudara. Kalau tidak, maka auman-auman iblis itu akan menggetarkan saudara. Auman-auman iblis itu akan menyesatkan saudara. Bangkitkan iman saudara, pupuk iman saudara. Ada begitu banyak cara untuk saudara bisa tetap kuat dalam iman. Yang pertama saudara, melalui channel-channel renungan yang dibuat untuk saudara. Contohnya channel renungan ini, renungan malam. Sebelum saudara tidur, saudara bisa merenungkan firman Tuhan, supaya kebenaran-kebenaran firman Tuhan yang mengisi hati dan pikiran saudara, sehingga hari-hari saudara dipenuhi oleh firman Tuhan. Pagi hari sebelum saudara bekerja, ada renungan penyejuk jiwa, renungan pagi yang saya buat juga untuk renungan harian saudara juga sebelum saudara bekerja. Saya juga membuat channel ayat-ayat emas saudara, karena saya rindu juga anak-anak Tuhan bisa merenungkan firman Tuhan berdasarkan topik-topik ayat-ayat emas. Satu topik dari beberapa ayat anak-anak Tuhan bisa belajar. Dan ada beberapa channel yang lain untuk wanita. Saya buat wanita hebat saudara, di mana saya rindu melalui channel ini yang khusus diperuntukkan untuk wanita. Wanita juga bisa bertumbuh dalam iman karena topiknya khusus untuk wanita. Artinya saudara, ada begitu banyak sarana yang saudara bisa pakai dan gunakan untuk saudara bertumbuh dalam iman. Jadilah anak-anak Tuhan yang setia untuk merenungkan firman Tuhan. Pupuk iman saudara melalui renungan-renungan firman Tuhan, melalui kebenaran-kebenaran firman Tuhan. Tetapi saudara juga harus hati-hati. Di dalam media sosial, di dalam YouTube misalnya, ada begitu banyak khotbah-khotbah yang tidak berdasar saudara. Khususnya topik tentang setan. Saya sudah banyak mendengar khotbah-khotbah tentang setan. Ada pendeta-pendeta tertentu saudara mengkhotbahkan tentang setan. Bagi saya itu halusinasi. Yang dia ajarkan itu halusinasi, bukan kebenaran firman Tuhan. Yang berbahayanya adalah ketika umat-umat Tuhan mulai mengadopsi dan menerima apa yang dia bilang, padahal itu adalah apa yang dia pikirkan benar berdasarkan latar belakang dia yang berasal dari okultisme. Saudara dengar, jangan tersesat oleh karena khotbah-khotbah yang tidak berdasar kepada firman Tuhan. Carilah khotbah-khotbah, renungan-renungan yang benar-benar berdasarkan firman Tuhan. Apa yang dia bicarakan itu berdasarkan firman Tuhan.
Dan itu yang diupayakan di channel ini, saudara, dan beberapa channel yang lain yang saya buat. Saya tidak mau berbicara kalau bukan berdasar kepada firman Tuhan. Di sini firman Tuhan menegaskan bahwa iblis itu harus kita lawan karena dia sedang berjalan berkeliling untuk mencari orang yang dapat ditelannya. Dan dikatakan di sini bahwa itu harus dilawan dengan iman. Jelas tertulis, saudara, bahwa itu harus dilawan dengan iman, bukan dilawan dengan cara-cara halusinasi. Harus dilawan dengan iman. Itu kata firman Tuhan. Bagaimana supaya kita bisa melawannya dengan iman? Pupuk iman saudara supaya bertumbuh. Kalau iman saudara tidak kuat, saudara tidak akan kuat melawan setan. Dan bagaimana supaya kita kuat, iman kita kuat? Konsistenlah memupuk iman saudara, memberi makanan-makanan rohani kepada iman saudara melalui renungan firman Tuhan, melalui doa. Saya juga membuat channel Sahabat Doa, saudara bisa cari. Di mana di sana saya akan menjadi sahabat doa saudara, menopang saudara dalam doa supaya iman saudara dikuatkan. Ada begitu banyak fasilitas saudara, ada begitu banyak cara untuk saudara bertumbuh dalam iman. Tetapi satu prinsip, saudara harus melihat bahwa channel-channel atau khotbah-khotbah yang saudara dengar benar-benar berdasarkan kepada firman Tuhan. Kalau tidak, saudara tidak sedang menerapkan firman Tuhan, tapi menerapkan isi otak pendeta yang sedang berkhotbah. Dan kalau saudara menerapkan isi otaknya, siapa yang akan menjamin apa yang saudara lakukan itu memiliki kuasa? Tapi kalau yang saudara lakukan itu adalah kebenaran firman Tuhan, Tuhanlah yang akan menjamin bahwa apa yang saudara lakukan itu dia akan ikut campur tangan di sana dan melakukan mujizat di sana. Jadi lawanlah setan dengan iman yang teguh. Bagaimana supaya saudara bisa melawan setan dengan iman yang teguh? Teguhkan iman saudara, kuatkan iman saudara melalui renungan-renungan firman Tuhan, melalui hal-hal yang saudara bisa lakukan untuk memupuk iman saudara di dalam Tuhan. Dan saudara juga dikatakan di ayat berikutnya, ayat 10, di sana dikatakan, dan Allah sumber segala kasih karunia yang telah memanggil kamu dalam Kristus kepada kemuliaannya yang kekal akan melengkapi, meneguhkan dan menguatkan dan mengokohkan kamu sesudah kamu menderita seketika lamanya. Di sini firman Tuhan menegaskan saudara bahwa Tuhan itu tidak akan tinggal diam. Kalau saudara adalah anak-anak Tuhan yang sadar bahwa setanlah musuh saudara, dan kemudian saudara mulai berjaga-jaga karena setan akan terus berusaha untuk menelan saudara, dan saudara tidak mencoba untuk bermain-main, melainkan saudara akan lawan setan dengan iman saudara. Saudara pupuk, saudara kuatkan, saudara tumbuhkan iman saudara, dan kemudian saudara akan lawan setan dengan iman saudara. Dengan itu Tuhan juga tidak tinggal diam saudara. Dia juga akan bertindak. Dia juga akan melakukan apa yang menjadi bagiannya. Di mana di sini dia katakan bahwa Allah sumber segala kasih karunia yang telah memanggil kamu dalam Kristus Yesus kepada kemuliaannya yang kekal akan melengkapi kamu. Ketika kamu bertindak dalam iman, Tuhan akan melengkapi saudara dengan persenjataan untuk melawan setan. Dia akan menumbuhkan iman saudara untuk menjadi perisai dalam melawan setan. Dia akan memberi kuasa kepada saudara untuk melawan setan, sehingga setan itu akan dikalahkan dan lari dari kehidupan saudara. Tuhan akan melengkapi saudara. Jangan pernah takut, karena perlengkapan yang Tuhan beri bagi kita melawan setan itu jauh lebih berkuasa daripada kuasa setan. Dan kemudian dia akan meneguhkan saudara. Iblis tidak akan sanggup untuk meruntuhkan dan menghancurkan kehidupan saudara kalau Tuhan ada di sana untuk meneguhkan saudara. Dan bagaimana supaya Tuhan meneguhkan kita saudara? Maka berjaga-jagalah, lawanlah setan itu dengan iman. Maka ketika kita lawan setan dengan iman, Tuhan akan semakin meneguhkan dan semakin meneguhkan dan semakin meneguhkan iman kita. Coba saudara lihat orang-orang yang mencoba melawan setan dengan cara yang salah. Coba saudara lihat, maka dia akan semakin terjerumus di sana, semakin mengalami ketakutan, kekhawatiran, semakin terbelenggu setan. Itu yang terjadi kepada orang-orang yang mencoba melawan setan dengan cara-cara yang salah. Tetapi orang yang melawan setan dengan iman, dia akan semakin kokoh, semakin kuat, semakin tangguh.
Karena Tuhan menguatkan dan semakin menguatkan. Orang yang melawan setan dengan cara yang salah, makin lemah, makin hancur, makin berantakan, makin hancur hidupnya. Tapi orang yang melawan setan dengan kuasa Tuhan, dengan iman, maka orang tersebut makin kuat, dan semakin kuat. Karena ada Tuhan yang memberi kekuatan kepada dia. Itu sebabnya lawan setan dengan iman. Dan juga dikatakan akan menguatkan dan mengokohkan kamu. Dia akan kokohkan saudara tidak akan tergoyahkan oleh siasat setan apapun. Saudara tidak akan tergoyahkan karena Tuhan akan mengokohkan saudara. Dan dikatakan sesudah kamu menderita seketika lamanya, sekalipun saudara ada mengalami penderitaan, ada mengalami persoalan, masalah dan tantangan, karena itu akan selalu ada dalam hidup kita. Tetapi sekalipun saudara mengalami itu, menghadapi itu tidak akan menggoyahkan saudara, tapi saudara akan tetap kuat dan tetap kokoh karena ada Tuhan yang memberi kekuatan bagi saudara. Hari ini, adakah beban persoalan penderitaan yang sedang saudara pikul? Hadapi semuanya dalam iman saudara. Mungkin itu juga dipakai oleh iblis untuk mengaum-ngaum dan mempengaruhi saudara supaya saudara bisa ditelannya. Hadapi semuanya dalam iman. Sekalipun ada penderitaan, ada masalah, ada tantangan, ada persoalan, hadapi semuanya dalam iman saudara. Karena ketika kita hadapi dalam iman, kita akan berkemenangan. Tuhan sendiri yang akan campur tangan, memperlengkapi kita, meneguhkan kita, menguatkan kita dan mengokohkan kita, sehingga siasat iblis yang manapun tidak akan sanggup untuk mengalahkan kita, menjatuhkan kita. Kenapa saudara? Karena ayat 11 dikatakan, karena ialah yang mempunyai kuasa sampai selama-lamanya. Allah yang kita sembah adalah Allah yang berkuasa. Kuasanya jauh melampaui kuasa setan. Dan kuasa Allah adalah kuasa yang berlaku untuk selama-lamanya. Wow, saudara, orang-orang yang melawan setan dengan iman, dengan cara yang benar, maka akan mengalami kekuatan daripada Tuhan, diperlengkapi oleh Tuhan, dikokohkan, diteguhkan oleh Tuhan. Dan Tuhan akan melakukan itu dengan kuasanya yang ajaib. Saudara, saya mengingat ketika saya mengawali perintisan, saya mengingat pada waktu itu saya sering kali diganggu oleh kuasa kegelapan. Maksudnya apa? Saya sering kali mengalami auman-auman setan itu dengan berbagai cara. Satu kali saya ingat sekali saudara, bahwa ketika karena saya pada waktu itu bolak-balik masih dari tempat saya praktek di gereja di salah satu gembala, saya praktek di sana, dan dari sanalah saya mulai pergi untuk merintis. Dan saya ingat sekali pada waktu itu bahwa setiap kali saya mau berangkat untuk pergi ke perintisan, untuk mulai mencari jiwa-jiwa supaya ibadah dimulai saudara, saya sudah kontrak rumah. Setiap kali saya mau berangkat, ada perasaan kecemasan yang tidak jelas sebabnya. Yang tidak jelas apa penyebab kecemasan tersebut, ketakutan tersebut. Tetapi itu sering kali saya alami. Dan saya sadar saudara bahwa itu siasat yang dipakai oleh setan untuk menggagalkan saya, untuk membuat saya berhenti, untuk membuat saya undur. Tetapi saya tidak pernah sekalipun mau mundur. Saya tidak memberi sedikit pun toleransi kepada setan. Saya tidak pernah tidak berangkat. Sekalipun pada waktu itu saya berangkat, saya buat ibadah sekolah minggu. Tetapi ketika saya pergi ke sana, sekolah minggunya tidak ada, ibadah gagal. Ada begitu banyak cara yang dipakai oleh iblis untuk membuat saya mundur. Tapi saya tidak mau mundur. Dan pada waktu itu saudara, ada seorang hamba Tuhan berkata bahwa, di mana kau merintis? Gereja. Saya berkata di sini. Saya sebutkan nama kampung ini saudara. Lalu dia berkata, oh di kampung itu. Dan dia berkata, dulu mahasiswa kami utus ke sana 3 orang. Lalu kemudian akhirnya mereka gagal dan tidak berani melanjutkan. Kenapa? Karena begitu kuatnya kuasa perdukunan di situ. Mereka sering diganggu oleh kuasa kegelapan. Itu yang dikatakan oleh pendeta ini.
Dan saya juga mengalaminya, saudara. Sering kali ada gangguan-gangguan, sering kali ada hal-hal, ada auman-auman setan. Dan saya sangat maklum kenapa ketiga penginjil ini akhirnya mundur. Ketiga penginjil ini akhirnya berhenti. Saya tahu betul karena setan mengaum dan mengaum untuk menggagalkan para penginjil. Tapi waktu itu saya tidak mau berhenti. Saya lanjutkan terus. Terjadilah perang pada waktu itu antar OKP. Dan sangat mencekam pada waktu itu. Jam 7 malam tidak ada orang lagi yang berani keluar malam. Dan ada masyarakat yang harus berjaga malam. Saya juga ikut jaga malam, tidur di tengah jalan. Karena harus ada di tengah jalan, sama-sama tidur di tengah jalan supaya jangan ada orang yang melewati jalan itu. Itu yang terjadi pada waktu itu, saudara. Ada begitu banyak cara-cara yang dipakai oleh iblis untuk meruntuhkan saya, untuk membuat saya lemah, untuk membuat saya mundur. Tetapi apa yang saya lihat adalah bahwa ketika saya tidak mau mundur, ada kekuatan baru. Ketika saya terus melangkah, ada kekuatan baru. Pada waktu itu saya juga mengalami kesulitan ekonomi. Ada kesulitan ekonomi, saudara, untuk kebutuhan saya sehari-hari. Tapi saya tidak mau mundur. Tuhan lakukan lagi mujizat. Ada kekuatan baru lagi. Tuhan pelihara saya sampai Tuhan utus ada seorang ibu dan anaknya, satu keluarga ini akhirnya tiap hari memberi saya makanan pagi dan siang yang cukup 3 kali makan, saudara. Dan itu dilakukan selama 4 tahun, ya sekitar 4 tahun. Tidak pernah berhenti. Bayangkan, saudara, bagaimana Tuhan bekerja. Ketika aku mengalami kesulitan ekonomi, aku tidak berhenti. Tuhan utus keluarga ini untuk memberi saya makan 3 kali satu hari. Dahsyat mujizat Tuhan, ajaib Tuhan. Dan itu Tuhan lakukan ketika aku tidak pernah mundur. Aku melangkah lagi, aku maju lagi, aku melangkah lagi, aku maju lagi. Tuhan beri kekuatan baru lagi, Dia beri kekuatan baru lagi, Dia beri mujizat yang baru lagi, Dia beri mujizat yang baru lagi. Dengar, saudara, iblis itu mengaum-ngaum. Ketika aumannya menggetarkan kita dan kita mundur 1 langkah, dia maju 1 langkah. Iblis itu terus mengaum. Di mana saudara bisa dipengaruhi melalui aumannya, di sanalah dia akan terus mengaum. Ketika kita mengalami kemunduran, kejatuhan, maka di sana dia akan masuk semakin dalam sampai pada akhirnya dia menelan. Sama seperti penginjil yang mendahului saya 3 orang, akhirnya mereka mundur dan lari. Dan akhirnya iblis menang. Tetapi ketika aku terus maju, akhirnya iblislah yang dikalahkan. Dan hari ini dukun-dukun yang dulu mereka pakai untuk menyesatkan masyarakat, hari ini malah masuk ke gereja dan menjadi jemaat yang setia. Ajaib Tuhan. Ketika kita tidak mau mundur, lawan setan dengan iman yang kuat, maka Tuhan akan memberi kekuatan baru, dan memberi kekuatan baru kepada setiap kita. Puji Tuhan, saudara, dahsyat Tuhan bekerja dalam kehidupan kita dan memberi kita kekuatan untuk mengalahkan setan. Sekali lagi, firman Allah berkata, sadarlah dan berjaga-jagalah, lawanmu si iblis berkeliling sama seperti singa yang mengaum-ngaum dan mencari orang yang dapat ditelannya. Iblis akan terus mengaum dalam kehidupan saudara. Iblis akan terus mengelilingi kehidupan saudara dengan auman-aumannya. Begitu saudara gemetar, begitu saudara bisa dipengaruhi, maka dia akan terus masuk, dan akhirnya menelan kehidupan saudara. Itu sebabnya jangan mau kalah dari siasat iblis, jangan mau kalah dari auman iblis. Apa yang harus kita lakukan, saudara? Lawan dia dengan iman yang teguh. Perkuat iman saudara, pupuk iman saudara, karena dia tidak akan bisa menembus, dia tidak akan bisa mengalahkan saudara kalau saudara lawan dia dengan iman. Dan lihat, saudara, bahwa Tuhan yang adalah sumber kekuatan, Tuhan adalah sumber kasih karunia, dia akan melengkapi saudara, dia akan meneguhkan saudara, dia akan menguatkan saudara, dia akan mengokohkan saudara ketika saudara melawan iblis dengan iman. Karena dia Allah yang mempunyai kuasa yang jauh melampaui kuasa iblis, sehingga iblis akan dikalahkan. Puji Tuhan, saudara, apapun situasi kehidupan saudara saat ini, saudara harus sadar
bahwa saudara harus melawan setan, saudara harus melawan iblis, saudara harus mengalahkan iblis dengan iman yang kuat. Pupuk iman saudara, biarlah saudara semakin bertumbuh dalam iman, supaya saudara semakin kuat untuk melawan setan. Kita bersyukur buat firman Tuhan. Alami kemenangan dalam Tuhan, alami kemenangan dalam melawan setan. Kalahkan setan dengan iman yang teguh kepada Tuhan. Tuhan memberkati saudara. Saya rindu berdoa bagi saudara. Mari ambil sikap berdoa. Bapa di sorga, saat ini Tuhan, hamba berdoa bagi setiap anak-anak-Mu yang sedang mendengarkan renungan ini. Kami masih terus belajar bagaimana supaya kami menang melawan setan. Dan hari ini kami kembali belajar bahwa setan itu terus berkeliling mengaum-ngaum, mempengaruhi kehidupan kami. Dan jika kami bisa dipengaruhi, dia akan masuk terus dan akan menelan kami. Tapi syukur bagi Tuhan, hari ini kami sudah belajar bahwa kami akan terus berjaga-jaga dan lawan setan dengan iman kami. Ketika kami melawan setan dengan iman, maka setan akan dikalahkan karena Tuhan beri kami kekuatan. Tuhan meneguhkan kami, mengokohkan kami. Tuhan yang mempunyai kuasa yang ajaib itu menyatakan kuasanya bagi kami, sehingga kami akan mengalahkan setan. Terima kasih Bapa di sorga, ajar kami terus bertumbuh dalam iman. Hamba berdoa bagi setiap anak-anak-Mu ini supaya mereka terus bertumbuh di dalam iman. Ajar mereka setia, konsisten merenungkan firman Tuhan, supaya mereka bertumbuh dalam iman, supaya mereka kuat melawan siasat setan. Terima kasih Bapa di sorga, kami bersyukur buat firman Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, haleluya, haleluya. Amin. Haleluya, puji Tuhan saudara. Saya percaya firman Tuhan yang telah kita renungkan bersama malam hari ini telah membangkitkan iman saudara. Dan tiba waktunya saat ini untuk kita akan berdoa bersama. Saya akan menopang saudara di dalam doa dalam segala pergumulan kehidupan saudara. Itu sebabnya saat ini saudara datang kepada Tuhan dengan penuh iman, dengan penuh kerendahan hati. Dia Allah yang mempedulikan saudara. Dia Allah yang berkuasa. Dia Allah yang sanggup. Apapun yang menjadi masalah, persoalan, beban, dan pergumulan saudara, Allah sanggup menolong kehidupan saudara. Saat ini saudara, sebelum saya akan menopang saudara dalam doa, dalam pergumulan-pergumulan saudara, mungkin saat ini ada pergumulan saudara secara khusus yang saudara rindu naikkan kepada Tuhan. Orang lain mungkin tidak tahu, bahkan orang-orang yang terdekat saudara pun tidak tahu, saya pun tidak tahu. Tetapi saat ini Tuhan tahu apa yang menjadi pergumulan dan beban saudara secara pribadi saat ini. Dan saya rindu saudara gunakan kesempatan ini untuk berdoa secara pribadi apa yang menjadi pergumulan kehidupan saudara. Mari datang kepada Tuhan saudara, serahkan pergumulan saudara. Menangislah di kaki Tuhan, berserulah di kaki Tuhan. Dia Allah yang mendengarkan saudara. Bahkan bahasa tetesan air mata saudara pun Allah tahu. Mari datang kepada Tuhan saudara, mulai berkata-kata, mulai berbicara, jangan ada yang berdiam diri. Bagi saudara yang sedang mendengarkan video ini, gunakan waktu ini untuk menaikkan pergumulan pribadi saudara di hadapan Tuhan. Berbicaralah, utarakanlah isi hati saudara, pergumulan saudara di hadapan Tuhan. Bapa di sorga, saat ini Tuhan, Engkau mengenal setiap anak-anak-Mu ya Bapa. Saat ini mereka menaikkan doa-doanya di hadapan-Mu. Saat ini mereka menaikkan segala pergumulannya di hadapan-Mu ya Tuhan. Engkau Allah yang peduli, Engkau Allah yang mengasihi anak-anak-Mu, dan Engkau Allah yang sanggup untuk menolong setiap anak-anak-Mu. Itu sebabnya saat ini Tuhan, hamba berdoa, tolong anak-anak-Mu. Dengarkan seruan anak-anak-Mu, nyatakan mujizat-Mu bagi mereka. Engkau Allah yang sanggup campur tangan, Engkau Allah yang sanggup menyatakan mujizat-Mu dalam segala pergumulan mereka saat ini. Engkau mengerti bahasa tetesan air mata mereka. Saat ini mereka berseru dengan tetesan air mata di hadapan-Mu. Engkau Allah yang mempedulikan anak-anak-Mu ya Tuhan. Engkau Allah yang sanggup, Engkau Allah yang berkuasa. Nyatakan kuasa-Mu Bapa dalam nama
Tuhan Yesus Kristus. Hamba percaya pertolongan-Mu nyata bagi setiap anak-anak-Mu dalam pergumulan pribadi mereka saat ini Tuhan. Mungkin tidak ada orang yang tahu, mungkin tidak ada orang yang memahami, mungkin tidak ada orang yang sanggup menolong. Tetapi Engkau Bapa yang baik, Engkau Allah kami, Engkau tahu, Engkau peduli, Engkau memahami, dan Engkau sanggup menolong anak-Mu ini ya Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, dalam nama Tuhan Yesus Kristus, dalam nama Yesus. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Saat ini saudara, saya rindu berdoa bagi saudara yang mengalami sakit penyakit. Apapun yang menjadi sakit penyakit saudara saat ini, mungkin ada saudara yang bahkan mungkin sudah sekian lama mengalami sakit. Ketahuilah bahwa Tuhan mengasihi saudara, Tuhan peduli kepada saudara. Di dalam Alkitab kita melihat bahwa ada orang-orang yang sudah begitu lama sakit. Di dalam Alkitab kita menemukan bahwa ada orang-orang yang begitu parah dalam sakit penyakit mereka, tetapi Tuhan menolong, Tuhan menyatakan mujizat sehingga mereka ditolong dan disembuhkan oleh Tuhan. Kalau mereka disembuhkan Tuhan, maka ketahuilah bahwa saudara pun disembuhkan oleh Tuhan. Itu sebabnya apapun yang menjadi penyakit saudara saat ini, seberapa lama pun saudara sudah sakit, datanglah kepada Tuhan. Dia mempedulikan saudara dan Dia sanggup menyembuhkan saudara. Saudara, apapun yang menjadi penyakit saudara saat ini, mari taruh tangan kiri saudara di bagian tubuh saudara yang sakit dan angkat tangan kanan saudara kepada Dia. Rindukan pertolongannya, rindukan mujizatnya. Bapa di sorga, saat ini Tuhan hamba berdoa bagi anak-anak-Mu yang mengalami sakit penyakit. Apapun yang menjadi sakit penyakit mereka saat ini Tuhan, Engkau Allah yang menyatakan mujizat kesembuhan. Mereka sedang mengangkat tangan kepadamu. Itu sebabnya ulurkanlah tangan-Mu. Mereka sedang menumpangkan tangan di bagian tubuhnya yang sakit. Tumpangkan tangan-Mu ya Tuhan, dan nyatakan mujizat-Mu ya Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, saat ini kesembuhan, kuasa kesembuhan daripada Tuhan sedang mengalir bagi anak-anak-Mu yang sedang mengalami sakit. Kuasa kesembuhan-Mu sedang menjamah tubuh yang sakit dan menyembuhkan tubuh yang sakit dalam nama Yesus. Apapun yang menjadi sakit penyakit anak-anak-Mu, Tuhan tolong, Tuhan nyatakan mujizat-Mu, Tuhan nyatakan perkara besar dalam nama Yesus. Bapa yang baik, kalau ada anak-anak-Mu yang mungkin mengalami sakit diabetes sekian lama, Tuhan tolong, nyatakan kuasa-Mu, nyatakan mujizat-Mu, sembuhkan anak-anak-Mu yang mengalami diabetes. Bahkan mungkin sudah mengalami luka yang tidak kunjung sembuh ya Tuhan. Tuhan tolong ulurkan tangan-Mu, pulihkan keadaan gula darah anak-anak-Mu yang mengalami diabetes dalam nama Tuhan Yesus. Nyatakan mujizat-Mu ya Tuhan, nyatakan mujizat-Mu. Kalau ada anak-anak-Mu yang mengalami hipertensi, nyatakan kuasa-Mu, nyatakan mujizat-Mu. Tiada yang mustahil bagi-Mu Bapa. Normalkan kembali tekanan darah anak-Mu yang mengalami hipertensi ya Tuhan. Dalam nama Yesus, Kau jamah semua urat-urat dari mana darah mengalir, semuanya lancar oleh kuasa Tuhan, oleh jamahan Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, sembuhkan anak-anak-Mu yang diabetes. Jika ada anak-anak-Mu yang mengalami sakit ginjal, bahkan ada yang mengalami gagal ginjal, sudah menjalani cuci darah, Tuhan tolong nyatakan kuasa-Mu, nyatakan mujizat-Mu, sembuhkan Tuhan, sembuhkan Bapa. Dalam nama Yesus, normalkan kembali fungsi ginjal anak-Mu yang mengalami sakit ginjal.
dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Bapa yang baik, saat ini hamba berdoa jika ada anak-anak-Mu yang mengalami kanker, Tuhan nyatakan kuasa-Mu, sembuhkan anak-anak-Mu yang mengalami kanker. Sel-sel kanker dalam tubuhnya Engkau cabut dalam nama Yesus. Engkau pulihkan dan berikan kesembuhan bagi anak-Mu yang mengalami sakit kanker dalam nama Tuhan Yesus. Dalam nama Yesus. Ada begitu banyak permohonan doa dari anak-anak-Mu untuk kesembuhan dari sakit asam lambung ya Tuhan. Bapa yang baik, saat ini jamah setiap anak-anak-Mu yang mengalami sakit penyakit asam lambung. Tuhan tolong normalkan pencernaannya. Tuhan tolong pulihkan ya Tuhan. Pulihkan Bapa. Dalam nama Yesus nyatakan mujizat kesembuhan bagi anak-anak-Mu yang mengalami asam lambung. Bahkan mungkin ada yang sudah mengalami anxiety, ketakutan, kecemasan oleh karena pengaruh asam lambung. Tuhan jamah, Tuhan pulihkan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Mungkin ada sakit penyakit anak-anak-Mu yang belum disebutkan. Saat ini mereka datang kepadamu ya Tuhan, merindukan kesembuhan daripada Tuhan dalam nama Yesus. Saudara, kalau ada sakit penyakit saudara belum disebutkan, sebutkan sekarang di hadapan Tuhan apa yang menjadi penyakit saudara. Dan percayalah, penyakit apapun itu, Allah kita berkuasa. Dia sanggup menyembuhkan setiap saudara. Dia sanggup menyatakan mujizatnya bagi setiap saudara dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, haleluya, haleluya. Sembuhkan anak-anak-Mu Tuhan, sembuhkan mereka. Tidak ada yang mustahil bagi Tuhan. Engkau Allah yang berkuasa, Engkau Allah yang ajaib, Engkau Allah yang sanggup untuk menyembuhkan setiap anak-anak-Mu dalam nama Yesus. Bapa yang baik, kami percaya mujizat kesembuhan-Mu sedang Tuhan kerjakan bagi anak-anak-Mu Tuhan dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Bapa yang baik, saat ini hamba berdoa bagi keluarga anak-anak-Mu ya Tuhan. Mungkin ada mereka yang sedang mengalami masalah di tengah keluarga mereka. Ada beban, ada persoalan, ada masalah di tengah keluarga. Tuhan tolong nyatakan kuasa-Mu ya Tuhan. Dalam nama Yesus, pulihkan keluarga anak-anak-Mu yang sedang mengalami masalah di tengah keluarga mereka. Mungkin masalah ekonomi, pulihkan masalah ekonomi di tengah keluarga anak-anak-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Engkau Allah yang berkuasa untuk memulihkan keadaan ekonomi anak-anak-Mu. Sekalipun ada dalam situasi sulit, tetapi Engkau buka jalan untuk memulihkan keadaan ekonomi anak-anak-Mu. Ketika Engkau mengerjakan pemulihan di tengah keluarga anak-anak-Mu, di tengah-tengah keadaan ekonomi anak-anak-Mu, Engkau akan menyatakan mujizat, dan mujizat-Mu sungguh-sungguh memulihkan anak-anak-Mu Bapa dalam nama Yesus. Berkati jika ada anak-anak-Mu ya Bapa di tengah keluarga mereka yang mengalami masalah di mana ada suami-suami yang tidak berfungsi sebagaimana seharusnya seorang imam. Bahkan ada suami-suami yang mungkin terikat perjudian, perzinahan. Tuhan tolong mereka dalam nama Yesus. Mungkin ada yang terikat obat-obatan terlarang. Dalam nama Yesus, pulihkan suami-suami yang mengalami keterikatan dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Biar suami-suami diberkati Tuhan dan berfungsi sebagaimana seharusnya. Mereka menjadi imam di tengah keluarganya, sehingga mereka membawa keluarganya menjadi keluarga yang harmonis, keluarga yang diberkati, keluarga yang takut akan Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, berkati keluarga anak-anak-Mu ya Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus. Jika ada anak-anak-Mu yang di tengah keluarga mereka, ada anak-anak yang memberontak kepada orang tua, ada anak-anak yang mungkin juga keterikatan kepada obat-obatan terlarang, perjudian,
atau apapun yang mengikat anak-anak-Mu ya Tuhan, jamah Bapa, pulihkan anak-anak mereka, sehingga anak-anak itu menjadi anak-anak yang takut akan Tuhan, anak-anak yang tunduk kepada orang tua, dalam nama Yesus. Bahkan para istri juga jamah semuanya Tuhan, sehingga mereka menjadi istri-istri yang takut Tuhan, istri yang menjadi penolong di tengah keluarga, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Jika ada istri-istri yang mengalami masalah, pemberontakan, keterikatan di tengah keluarga, Tuhan campur tangan, pulihkan semua istri-istri menjadi istri yang bijak, istri yang takut Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus. Berkati keluarga-keluarga anak-anak-Mu ya Tuhan, sehingga keluarga mereka menjadi keluarga yang takut Tuhan, keluarga yang harmonis, keluarga yang diberkati oleh Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, haleluya. Bapa yang baik, saat ini hamba berdoa, mungkin ada anak-anak-Mu yang sedang mengalami beban berat dalam kehidupan mereka. Apapun yang menjadi penyebab beban berat itu, baik secara pribadi, baik di tengah keluarga, Engkau angkat segala beban berat mereka. Engkau pulihkan ya Tuhan. Hanya Engkau yang tahu, hanya Engkau yang sanggup memahami segala beban berat dan persoalan anak-anak-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, dalam nama Yesus, haleluya. Bapa yang baik, hamba berdoa buat profesi anak-anak-Mu satu persatu ya Tuhan. Hamba berdoa biar Tuhan mengerjakan keberhasilan, Tuhan mengerjakan kesuksesan di tengah-tengah profesi mereka ya Tuhan. Apapun yang menjadi profesi mereka yang tidak bertentangan dengan firman Tuhan, Engkau tolong, Engkau nyatakan kuasa-Mu, Engkau nyatakan mujizat-Mu ya Tuhan. Dalam nama Yesus, jadikan anak-anak-Mu berhasil, jadikan anak-anak-Mu sukses, berkati mereka sehingga mereka menjadi berkat. Ketika Engkau memberkati mereka berlimpah, maka mereka akan menjadi berkat bagi keluarga, menjadi berkat bagi pekerjaan Tuhan, menjadi berkat bagi banyak orang, dan jadi kemuliaan bagi nama-Mu ya Tuhan. Bapa yang baik, hamba berdoa buat anak-anak-Mu yang berprofesi sebagai pebisnis, sebagai pengusaha. Apapun usaha yang mereka jalankan, apapun bisnis yang mereka jalankan, perusahaan mereka, jamah ya Tuhan, jadikan berhasil segala usaha dan bisnis mereka Tuhan, sehingga mereka bisa menjadi berkat bagi kemuliaan bagi nama Tuhan. Dalam nama Yesus, sekalipun dalam kondisi yang sulit, sekalipun ada dalam masa-masa sulit, tetapi Engkau akan menolong anak-anak-Mu untuk mengembangkan segala usaha, pekerjaan dan bisnisnya Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Bapa yang baik, berkati anak-anak-Mu para petani ya Tuhan. Berkati apa yang mereka tanam, sehingga apa yang mereka tanam bisa bertumbuh dan akhirnya berhasil. Dalam nama Yesus, berkati para petani ya Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Engkau berkati hidup mereka untuk menjadi berkat bagi kemuliaan nama-Mu. Berkati anak-anak-Mu yang berprofesi sebagai pedagang. Apa yang mereka perjualbelikan yang tidak bertentangan dengan firman Tuhan, Tuhan kiranya memberkati. Tuhan curahkan berkat-Mu dalam apa yang mereka perdagangkan ya Tuhan. Tuhan berkati dalam nama Yesus, dalam nama Yesus. Jadikan mereka beruntung, jadikan mereka berhasil, dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Bapa yang baik, berkati anak-anak-Mu yang berprofesi sebagai buruh. Dalam bidang apapun mereka berprofesi sebagai buruh, Tuhan tolong anak-anak-Mu ya Tuhan. Tuhan jaga, lindungi, sertai mereka, keselamatan terus menjadi bagian mereka karena Engkau melindungi mereka di dalam dunia kerja mereka ya Tuhan, dalam nama Yesus. Berkati para pegawai, berkati para karyawan dalam bidang apapun, di kantor apapun mereka sebagai pegawai, sebagai karyawan. Tuhan memberkati mereka sehingga mereka semakin sukses dan semakin berhasil di sana ya Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus,
Bapa yang baik, berkati anak-anak-Mu yang berprofesi sebagai medis ya Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus. Berkati para dokter ya Tuhan, berkati para bidan, berkati para perawat, berkati mereka dalam menangani pasien mereka, sehingga melalui mereka orang-orang yang sedang sakit disembuhkan dalam nama Tuhan Yesus. Berkati mereka yang berperan dan berprofesi sebagai medis dalam nama Tuhan Yesus. Bapa yang baik, berkati juga anak-anak-Mu yang berprofesi sebagai PNS dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Berkati mereka, para guru yang ada di perkantoran, di dinas dan sebagainya. Tuhan, tolong mereka, jamah mereka dalam mereka mengabdi bagi bangsa ini. Ajar mereka melakukan yang terbaik dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Bapa yang baik, berkati juga TNI Polri ya Tuhan, dalam mereka menjaga keamanan bangsa ini. Tuhan, jamah juga mereka dalam profesi mereka dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Tuhan, jamah semuanya. Ajar semuanya melakukan yang terbaik untuk kemuliaan nama-Mu ya Tuhan, dalam nama Yesus. Bapa yang baik, berkati para nelayan Tuhan yang campur tangan dan memberkati mereka dalam profesi mereka sebagai nelayan ya Tuhan. Jadikan mereka berhasil, jadikan mereka beruntung dalam nama Yesus. Berkati anak-anak-Mu yang berprofesi sebagai nelayan, jamah ya Tuhan dalam nama Yesus. Berkati para pensiunan Tuhan, jamah anak-anak-Mu yang sudah pensiun. Biar Tuhan tetap memberi semangat, tetap memberi sukacita bagi mereka. Di masa tua mereka ada semangat daripada Tuhan, ada sukacita daripada Tuhan, ada kasih karunia-Mu yang mengalir dalam kehidupan anak-anak-Mu yang sudah pensiun ya Tuhan, dalam nama Yesus. Jika ada anak-anak-Mu yang saat ini sedang ada dalam keadaan pengangguran oleh karena kondisi yang ada, Tuhan, tolong anak-anak-Mu yang sedang ada dalam pengangguran. Tuhan, buka jalan sehingga anak-anak-Mu bisa mendapatkan pekerjaan dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Dalam nama Yesus. Jika ada anak-anak-Mu yang saat ini profesi mereka belum disebutkan ya Tuhan, Engkau tahu apa yang menjadi profesi mereka. Tuhan, tolong, Tuhan, jamah dalam nama Yesus. Jadikan mereka berhasil dalam profesi mereka masing-masing ya Tuhan. Jadikan mereka beruntung dalam profesi mereka masing-masing. Tuhan, tolong anak-anak-Mu dalam profesi mereka dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Ketika Engkau memberkati mereka, maka mereka akan menjadi berkat bagi kemuliaan nama-Mu, menjadi berkat bagi keluarga, menjadi berkat bagi pekerjaan-Mu, dan menjadi berkat bagi banyak orang. Berkatilah anak-anak-Mu Tuhan, sehingga anak-anak-Mu hidup menjadi berkat dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, haleluya. Bapa yang baik, saat ini hamba percaya pertolongan-Mu nyata bagi setiap anak-anak-Mu. Dalam nama Yesus, Engkau mendengar dan Engkau menjawab doa dan seruan kami. Saat ini hamba berdoa lebih dari apa yang mereka rindukan, lebih daripada pergumulan-pergumulan mereka dijawab. Hamba berdoa biarlah damai sejahtera Tuhan, sukacita dan ketentraman daripada Tuhan memenuhi kehidupan anak-anak-Mu ya Tuhan. Karena keberhasilan doa dijawab jika mereka tidak mengalami damai Tuhan, maka tidak akan ada gunanya. Itu sebabnya hamba berdoa biarlah Tuhan menjawab doa dan seruan anak-anak-Mu, dan juga Engkau penuhi mereka dengan damai yang berlimpah ya Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus, dalam nama Tuhan Yesus, haleluya. Kami percaya doa-doa anak-anak-Mu, seruan anak-anak-Mu telah Engkau dengar dan Engkau jawab dalam nama Tuhan Yesus Kristus, haleluya. Saat ini Tuhan, kami mau gunakan kesempatan ini untuk berdoa syafaat bersama. Kami mau berdoa buat Indonesia tercinta. Kami mengasihi bangsa kami tercinta ya Tuhan. Itu sebabnya saat ini kami berdoa untuk kesejahteraan bangsa kami.
Tuhan, kerjakanlah kesejahteraan bagi bangsa Indonesia ini ya Tuhan. Biarlah damai Tuhan, kemajuan daripada Tuhan kerjakan nyata bagi Indonesia tercinta ya Tuhan. Bapa yang baik, kami berdoa buat ekonomi bangsa kami, supaya ekonomi bangsa ini semakin bertumbuh, semakin maju dan semakin berkembang. Ya Tuhan, dalam nama Yesus, biarlah Indonesia menjadi negara maju dalam nama Tuhan Yesus. Negara Indonesia bisa menjadi negara yang bisa bersaing dengan negara-negara besar di dunia ini dalam nama Yesus. Berkati ekonomi bangsa kami untuk semakin dipulihkan. Bapa yang baik, saat ini kami berdoa ya Tuhan, keadaan politik bangsa kami ini. Jamah para politikus ya Tuhan, ajar mereka untuk memikirkan kesejahteraan bangsa ini, bukan memikirkan pribadi atau golongan. Jamah para politikus ya Tuhan, beri selalu kesadaran bagi mereka dalam nama Tuhan Yesus. Dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa buat keamanan bangsa kami. Tuhan yang menjamin keamanan di bangsa ini ya Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, berkati TNI Polri dalam menjaga keamanan bangsa kami. Tuhan, tolong mereka dalam nama Yesus untuk mereka mengabdi bagi bangsa ini ya Tuhan, dalam nama Yesus. Bapa yang baik, kami berdoa buat para pemimpin di bangsa kami ini. Kami rindu para pemimpin kami Engkau berkati. Kami rindu para pemimpin kami Engkau tuntun. Berikan selalu kesadaran bagi mereka bahwa mereka punya mandat yang Engkau berikan untuk mengabdi bagi bangsa ini, untuk memajukan bangsa ini ya Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, berkati Bapak Presiden dan Wakil Presiden ya Tuhan. Berkati, berikan hikmat-Mu ya Tuhan selalu. Berikan perlindungan penyertaan-Mu, tuntunan-Mu selalu bagi Presiden kami ya Tuhan, sehingga dia akan membawa bangsa ini lebih maju dan lebih maju lagi. Terima kasih Bapa, berkati para menteri yang membantu Presiden untuk mengembangkan, untuk memajukan bangsa ini. Berkati para menteri, sehingga semuanya berjuang melakukan yang terbaik untuk kemajuan bangsa Indonesia ya Tuhan. Berkati juga para wakil-wakil rakyat, baik DPR, baik DPRD ya Tuhan. Tuhan, jamah mereka untuk membela kepentingan rakyat, sehingga dengan demikian Indonesia ini semakin maju. Dalam nama Yesus, berkati para pemimpin-pemimpin di daerah ya Tuhan. Berkati para gubernur dalam mereka memajukan wilayah mereka masing-masing ya Tuhan. Tuhan, jamah Bapa dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Berkati juga para bupati, berkati juga para camat, kepala desa, berkati semuanya Tuhan. Lurah berkati, kepala lorong berkati semuanya, sampai jajaran terendah sekalipun Tuhan, jamah semuanya. Berkati mereka dalam mengabdi bagi bangsa dan negara ini Tuhan. Berkati semua para pemimpin kami dalam mereka memajukan bangsa Indonesia. Tuhan, campur tangan, ajar semuanya takut Tuhan dan tidak mengutamakan kepentingan pribadi. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih Bapa. Kami percaya berkat Tuhan bagi Indonesia ini. Kami juga berdoa, berkati gereja-Mu yang ada di bangsa ini, baik secara organisasi, baik secara individu. Berkati semua organisasi gereja ya Tuhan, yang tidak bertentangan dengan firman Tuhan. Jamah semua organisasi gereja yang ada di bangsa ini, untuk semuanya semakin maju dan berkembang, menjadi berkat bagi Indonesia ini Tuhan. Berkati para pemimpin di organisasi gereja ya Bapa. Semuanya Tuhan, jamah, ajar semuanya bekerja sama di organisasi yang satu dengan yang lain. Biar dalam semua organisasi gereja semuanya bergandengan tangan
untuk memenangkan bangsa ini bagi kemuliaan nama Tuhan. Dalam nama Yesus, berkati ya Bapa, berkati semua umat-umat-Mu di tengah-tengah gerejamu di bangsa ini Tuhan, biar semuanya bersinar, jadi terang Tuhan, jadi berkat, jadi kemuliaan bagi nama Tuhan. Berkati gerejamu ya Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih Bapa yang baik. Kami percaya Engkau Allah yang telah mendengar doa-doa dan seruan kami. Tidak ada yang mustahil bagimu ya Bapa. Engkau Allah yang mendengar seruan anak-anak-Mu pribadi lepas pribadi. Engkau Allah yang mendengar seruan dan doa kami bagi bangsa ini. Kami percaya saat ini Tuhan melawat dan Tuhan menjamah dan menjawab doa-doa kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami panjatkan doa kami dengan penuh iman. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami percaya Engkau mendengar doa kami dan Engkau menjawab doa kami. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, haleluya. Amin. Puji Tuhan saudara. Kita telah menaikkan doa-doa kita di hadapan Tuhan. Kalau saudara saat ini mengalami mujizat Tuhan, doa saudara dijawab, saudara mengalami kesembuhan, saudara mengalami mujizat dalam kehidupan saudara, silahkan saksikan di kolom komentar video ini saudara. Atau mungkin selama ini saudara sudah mengalami campur tangan Tuhan, silahkan saksikan untuk kemuliaan nama Tuhan dan untuk menjadi berkat bagi anak-anak Tuhan yang lain. Bersaksilah, saksikan pertolongan Tuhan, saksikan mujizat Tuhan di dalam kehidupan saudara. Puji Tuhan saudara, kita sungguh bersyukur buat firman Tuhan yang kita dengar. Dan kita sungguh bersyukur kita telah berdoa bersama. Kita percaya Tuhan telah menjawab doa-doa kita. Saat ini saudara, sebelum saudara beristirahat, silakan lihat tombol subscribe di bawah video ini saudara. Kalau tombol subscribe masih berwarna merah, silahkan ditekan dan tekan juga tanda loncengnya, supaya setiap hari saudara mendapatkan video renungan yang baru dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Kalau saudara merasa diberkati melalui renungan ini, dan saudara rindu memberkati, saudara rindu memberi persembahan syukur, saudara butuh informasi lebih lanjut, silahkan lihat di kolom deskripsi video ini saudara. Puji Tuhan saudara, Tuhan yang memberkati setiap saudara. Selamat beristirahat dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Persembahkan bagimu korban yang harum yang ku miliki, ku taruh di atas mezbahmu. Selalu bersyukur, itulah arti hidupku.
atas mezbahmu, di atas mezbahmu. Di sini kami berkumpul, segenap hati, segenap jiwa, rindu hadiratmu. Haus urapanmu, urapanmu, puaskanlah sekarang. Kami rindu Tuhan, kami haus Engkau Bapa. Hanya Engkau yang sanggup memuaskan kami. Puaskan setiap hati kami Tuhan. Di sini kami berkumpul, segenap hati, segenap jiwa, rindu hadiratmu. Haus urapanmu, rindu, rindu, rindu hadiratmu. Penuhilah kami, haus urapanmu, puaskanlah sekarang. Rindu, rindu, rindu hadiratmu. Penuhilah kami, haus urapanmu, puaskanlah sekarang.
hatiku. Ku datang ya Roh Kudus, bawa hati yang haus akan hadirat-Mu. Ku datang ya Roh Kudus, dengan segenap jiwaku. Ku datang ya Roh Kudus, bawa jiwa yang rindu akan hadirat-Mu. Sebab hadirat-Mu kesukaanku. Sebab hadirat-Mu surga bagiku. Sebab hadirat-Mu kepuasanku. Sebab hadirat-Mu surga bagiku. Ku datang ya Roh Kudus, dengan segenap jiwaku. Ku datang ya Roh Kudus, bawa jiwa yang